Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Memberwati dengan NIM 21010361191. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Rusliansah, SEMSI. Seperti yang kita ketahui, TaniHub merupakan salah satu e-commerce yang bergerak di bidang agriculture. Juga sahamnya sempat menjadi perebutan para investor, baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini terjadi karena TaniHub di sini sudah menjadi perbincangan oleh Bapak Presiden Joko Widodo di debat 2019. Seperti Coba kita lihat, sekarang ini produk-produk petani sudah masuk ke marketplace produk-produk pertanian. TaniHub, coba dilihat TaniHub. Sudah memasarkan produk-produk petani dari produsen langsung ke konsumen, sehingga harganya bisa diangkat. Juga kredit-kredit yang dilakukan oleh fintech, peer-to-peer, yang juga sudah langsung bisa dilakukan kepada para petani. Saya kira itu suatu hal yang konkret, yang lebih justru membuka kesempatan bagi petani-petani kita untuk melompat dalam berproduksi karena diberikan harga yang lebih baik, tidak lewat agen-agen di tengah yang terlalu banyak. Saya kira konsep besar fintech. berikut tadi penjelasan dari Bapak Joko Widodo. Nah, Ridwan Kamil pun menyatakan hal demikian. Jalan-jalan bergandengan tangan ke Banjarnegara beli martabak spesial. Mari majukan pertanian masa depan. Jabar juara bersama petani milenial. TaniHub inilah masa depan. Apa kelebihan TaniHub? Harga yang dibeli TaniHub-nya lebih tinggi, harga yang dijual ke konsumen lebih murah. Di tengah sulitnya perekonomian Indonesia akibat pandemi COVID-19 yang terjadi 2 tahun terakhir, TaniHub mampu memperoleh suntikan modal sebesar 65,5 juta US dollar atau senilai kurang lebih 1 triliun rupiah. Nah, suntikan modal ini didapat dari dua ventura BUMN, yaitu MDI Ventures sebagai modal utama atau investor utama, yang kedua BRI Ventures. Namun pada Desember 2022, nama TaniHub Group ramai diperbincangkan dan diberitakan di mana-mana soal gugatan PKPU yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. TaniHub Group berurusan dengan hukum setelah platform peer-to-peer lending TaniFund yang terindikasi gagal bayar atas penempatan investasi 128 investor senilai 14 miliar. Apa sih peer-to-peer lending itu? Nah, peer-to-peer lending merupakan platform peminjaman uang yang 100% transaksinya dilakukan secara online. Biasanya tidak mensyaratkan apapun kepada nasabahnya saat memberi pelayanan. Di TaniHub sendiri memiliki 3 layanan atau divisi. Divisi pertama yaitu divisi TaniHub e-commerce. Sederhananya, TaniHub e-commerce ini bertugas mencari duit dan mencari customer. Nah, customer terbagi lagi menjadi dua, yaitu B2B Horeca, yaitu hotel, restoran, catering yang memberikan keuntungan 90% pada TaniHub. Nah, yang kedua, B2C customer, yaitu konsumen rumah tangga yang memesan produk-produk pasarnya secara online melalui aplikasi. Divisi yang kedua ada Tani Supply. Nah, Tani Supply ini bertugas menyuplai barang-barang. Tani Supply diharapkan mampu menggantikan tengkulak-tengkulak apalagi konsumen yang suka menawar dengan harga yang murah. Tani Supply ini juga bertugas memberikan pengarahan tanaman apa yang harus ditanam para petani agar produk tersebut laku dan tidak membusuk di TaniHub sendiri. Intinya memberikan pengarahan tanaman yang hasilnya banyak dicari oleh konsumen. Tani Supply pun bertugas menjaga stok sehingga stok yang dikeluarkan akan tetap fresh. Yang ketiga ada TaniFund.
Tani Fund bertugas menjadi pendanaan bagi petani. Dengan platform P2P lending inilah yang digunakannya. Karena jika menggunakan bank tidak memungkinkan memberi pinjaman kepada petani sebab petani tidak menggunakan pembukuan tahunan, pembukuan bulanan, dan tidak memiliki credit scoring. Maka dari itu, bank tidak memberikan pinjaman kepada petani. Artinya, TaniHub ini tidak fokus pada satu tujuan saja, melainkan dari ujung ke ujung. Seperti yang dibicarakan oleh CEO-nya, yaitu Pamitra Wineka, TaniHub berjalan dari hulu ke hilir seperti itu. Lantas, mengapa TaniHub terancam bangkrut dan digugat PKPU? Alasan realnya sudah pasti internal. TaniHub tidak memperdulikan profitabilitasnya, hanya melihat dari pertumbuhan bisnisnya. TKB 90 TaniHub ada di angka 36,07%, artinya hanya 36% petani yang berhasil mengembalikan uang pinjaman dalam 90 hari. TKB 90 ini ada di kategori rendah serendah-rendahnya, maka dari itu investor-investor tersebut menggugat TaniHub. Nah, dari gugatan tersebut, TaniHub menghentikan operasional 2 warehouse sekaligus, yaitu di Bandung dan di Bali. Nah, startup ini juga melakukan PHK terhadap karyawan-karyawannya, tetapi tidak diinfokan berapa jumlah karyawan yang di PHK. Saya menemukan artikel yang ditulis oleh Tekin Asia yang berisi tentang perusahaan yang 16 bulan lalu baru saja menggalang 65,5 juta US dollar, sekitar 1 triliun, lewat pendanaan berbasis ekuitas ini sedang kekurangan sosok pemimpin setelah semua eksekutif C-level mengundurkan diri. Perusahaan juga mendapatkan tuduhan penyalahgunaan dana pemodal Ventura atau VC dan banyak mendapatkan komplain dari pemberi pinjaman atau lender. Mengapa hal demikian? Disebutkan kembali pada artikel tersebut, TKB 90 TaniHub kerap ada di angka 100%. Angka ini mulai turun sejak berakhirnya 2021. Pada awal 2022, angka tersebut turun di sekitar 90%. Pada minggu ketiga September, anjlok menjadi 62,64%, jauh di bawah rata-rata nasional yaitu 97,68%. Turunnya TKB 90 perusahaan bertepatan dengan surutnya penggalangan dana TaniHub. TaniHub sebelumnya selalu berhasil mengamankan pendanaan FC di kuartal pertama setiap tahun sejak 2018. Menurut 3 sumber yang mengetahui masalah ini, 2 hal tersebut sangat berkaitan. Salah satu sumber yang meminta namanya dirahasiakan, yaitu ex TaniHub Group, berkata bahwa TaniHub menggunakan uang VC sebagai simpanan untuk melunasi investasi pemberi pinjaman. Ketika peminjam gagal membayar utangnya, hal ini membuat kesan bahwa proyek di TaniHub sukses dan menjaga TKB 90 tetap di sekitar 100%. Jadi, bagaimana menurut Anda? Harapan saya, pada pengusaha agritech lainnya bisa meneruskan dan menjadikan TaniHub ini pembelajaran agar tidak terulang kembali, sehingga bisnis agrikultur di Indonesia terus maju dan berkembang. Terima kasih.